Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Rahim, kelas A dengan NIM 24660029. Saya akan menjelaskan peraturan undang-undang terhadap pelaku usaha pertambangan di Australia. Pertama, pertambangan di Australia. Pertambangan telah menjadi landasan ekonomi Australia. Demam emas pada tahun 1850-an merupakan titik krusial bagi perkembangan awal negara ini. Kini pertambangan telah menjadi salah satu sektor yang paling mapan di negara ini. Pertambangan merupakan kontributor utama bagi perekonomian Australia, menyumbang sekitar 13,6% dari total PDB pada tahun 2023. Industri ini sangat berorientasi ekspor dan pemrosesan di dalam negeri yang minimal. Prospek ekspor mineral Australia lebih membaik seiring dengan pemulihan ekonomi dunia dalam pandemi COVID-19. Di Australia terdapat dari 350 lokasi tambang yang beroperasi di seluruh negeri, yang sekitar sepertiganya lokasi di Australia Barat, seperempat di Queensland, seperlimanya di New South Wales, menjadikan mereka tiga negara bagian penghasil tambang utama. Berdasarkan volume, dua komoditas mineral terpenting Australia adalah biji besi, 29 tambang, yang 97% diantaranya ditambang Australia bagian barat, dan batu bara, lebih dari 90 tambang, yang sebagian besar ditambang pesisir timur di negara bagian Queensland dan New South Wales. Berbeda dengan sebagian besar produksi global, mayoritas sekitar 75% batu bara hitam di Australia diproduksi dari tambang terbuka, rasio 3:1. Tambang terbuka. Pembukaan terhadap tambang bawah tanah ini juga berlaku untuk sektor pertambangan lokal yang lebih luas, yaitu non batu bara. Pertumbuhan industri pertambangan di Australia ditopang oleh permintaan yang kuat bagi Australia untuk pemasok sumber daya yang andal dan stabil bagi Amerika Serikat dan dunia. Mungkin sekian dari saya, itu saja penjelasan dari pertambangan di Australia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Muhammad Rizky dengan NIM 24660090. Di sini saya akan menjelaskan tentang tinjauan umum hukum pertambangan di Australia. Australia membentuk kerangka hukum yang mendukung pertumbuhan industri pertambangan dengan tetap menjaga keseimbangan antara pembangunan ekonomi dan kelestarian lingkungan. Pemerintah menyadari bahwa industri pertambangan adalah penyumbang terbesar bagi ekspor dan lapangan pekerjaan, sehingga regulasi dirancang untuk menciptakan kepastian hukum, efisiensi, dan keterbukaan investasi. A. Kerangka konstitusional. Australia adalah sebuah monarki konstitusional federal di bawah demokrasi parlementer, dibentuk pada tahun 1901 sebagai hasil dari kesepakatan antara 6 kolonial yang memerintah sendiri, yang menjadi 6 negara bagian, dan yang kemudian mencakup 3 wilayah yang memerintah sendiri. Kepala negara adalah Raja Charles III yang diwakili oleh Gubernur Jenderal. B. Kebijakan pemerintah terkait kepemilikan mineral. Pasti hukum umumnya adalah bahwa semua hak atas mineral berada di tangan negara atau teritori mineral. Oleh karena itu,
kerangka hukum seputar pengembangan proyek pertambangan umumnya diatur oleh undang-undang pertambangan di berbagai negara dan teritori. Kebijakan pemerintah di sebuah tingkatan bertujuan untuk menyediakan sistem hukum dan prosedur yang relatif terdefinisi dengan baik yang mengatur pengembangan proyek pertambangan dan rezim investasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kiracaya Purnama, NIM 24660044. Saya dari kelompok 9, yaitu akan membawakan materi tentang kerangka hukum, di mana judul kami ialah Peraturan UU tentang kegiatan usaha pertambangan di negara Australia dan Indonesia. Yang pertama adalah yaitu legislasi dan yurisdiksi. Setiap negara bagian dan teritori punya undang-undang sendiri soal tambang, tapi secara umum pendekatannya seragam di seluruh Australia. B. Pelaporan. Mineral pemegang izin tambang wajib lapor tiap tahun tentang sumber daya dan kegiatan operasinya agar pemerintah tetap terpantau. Yang ketiga ialah C. Pelaporan publik. Perusahaan tambang yang terdaftar di ASX harus patuh pada aturan pelaporan transparan dengan poin utama, yaitu laporan awal cadangan sumber daya harus disetujui orang yang kompeten dan ada data pendukung. Poin kedua yaitu laporan selanjutnya tidak perlu persetujuan ulang. Poin ketiga, wajib lapor tahunan dan triwulan soal sumber daya dan kegiatan. Poin keempat, studi kelayakan harus dilakukan sebelum umumkan cadangan biji. Poin kelima, target produksi keuangan hanya boleh diumumkan jika ada dasar yang kuat. Semua aturan yang bertujuan agar pasar tetap adil, transparan, dan informasi akurat tersedia bagi publik. Sekian dari saya, materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Sardin dengan NIM 24660064. Saya akan melanjutkan materi dari teman kelompok saya. Materi kami tentang peraturan atau undang-undang tentang pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan di Australia dan perbandingan dengan di Indonesia. Saya akan menjelaskan tentang hak pertambangan dan lisensi serta izin yang diperlukan. Di Australia, semua hak atas mineral dikuasai oleh negara bagian atau wilayah, dan sebagian besar lokasi pertambangan berada di atas tanah milik mahkota atau tanah cadangan publik. Hak permohonan dan hak pertambangan. Perusahaan yang ingin melakukan pertambangan harus mendapatkan hak pertambangan yang memberi akses legal untuk menambang di atas tanah serta menggunakan sumber daya seperti air, jalan, dan membangun fasilitas penunjang termasuk pengolahan hasil tambang. Izin dan lisensi tambahan. Selain hak pertambangan, perusahaan juga wajib mengurus berbagai izin tambahan seperti izin lingkungan, izin penambangan, izin keselamatan kerja, serta izin penggunaan air dan listrik. Banyaknya izin ini seringkali menimbulkan kendala administrasi karena ada tumpang tindih kewenangan antara pemerintah negara bagian dan pemerintah pusat. Penutupan dan pemulihan proyek pertambangan. Setelah kegiatan tambang selesai, perusahaan diwajibkan oleh undang-undang untuk melakukan rehabilitasi lingkungan
dan menyediakan jaminan dana atau obligasi kepada pemerintah agar proses pemulihan dapat dipastikan berjalan dengan rencana pemulihan harus disusun sejak awal proyek dan akan dievaluasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Talib, NIM 24660026, kelompok 9. Materi tentang peraturan undang-undang tentang pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan di negara Australia dan perbandingan di Indonesia. Keempat yaitu hak pertambangan dan lisensi serta izin yang diperlukan. Posisi hukum default di Australia adalah bahwa semua hak atas mineral berada di negara bagian atau teritori tempat mereka berada. Mayoritas lahan yang tersedia dan prospektif untuk kegiatan pertambangan adalah tahan mahkota atau cadangan publik. Yang A, hak permukaan dan hak pertambangan. Hak pemegang hak guna usaha untuk melaksanakan kegiatan pertambangan di permukaan tanah biasanya bergantung pada operasi pertambangan tertentu yang dimaksud, tetapi biasanya meliputi hak untuk mengakses air dan jalan umum, untuk membangun gedung pabrik, jalan raya dan rel kereta api, dan untuk melaksanakan operasi pengolahan primer dan tindakan tambahan lainnya. B. Izin dan lisensi tambahan. Terdapat berbagai izin dan lisensi lain yang berwajibkan di setiap tahun siklus pertambangan di Australia. Izin dan lisensi utama yang berlaku untuk sebagai besar pengembangan pertambangan meliputi izin lingkungan, persetujuan perencanaan dan pengembangan, izin kesehatan dan keselamatan kerja. Mungkin itu saja materi saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ofar dengan NIM 24660111. Baik, di sini saya akan mempresentasikan materi tentang operasi pengolahan dan penjualan mineral. Baik, pemerintah atau instansi pemerintah jarang berpartisipasi dalam operasi pertambangan. Pengembangan proyek umumnya dilakukan oleh pihak-pihak komersial yang memperoleh izin untuk melakukan kegiatan pertambangan melalui pemberian izin pertambangan, namun terdapat peluang untuk mendapatkan dukungan keuangan dari pemerintah Australia untuk eksplorasi dan pengembangan mineral, terutama melalui Northern Australian Infrastructure Facility. Kemudian ada juga Crystal Miners Facility dan Clean Energy Framework. Contoh fasilitas yang ada: 1. Proyek pasir mineral. 2. Proyek pemurnian tanah. Terus ketiga, proyek garam merdie dan kalsium sulfat. 4. Proyek Pilgagora. Baik, kemudian masuk ke bagian 1, ke bagian A, pemrosesan dan operasi. Impor dan penggunaan mesin pengolahan tanah, konstruksi dan pertambangan diatur secara ketat karena dapat menimbulkan ancaman terhadap lingkungan dengan memasukkan tanah, mineral, tanaman, dan resiko karantina lainnya.
Kemudian sektor biosecurity, Departemen Pertanian Federal bertanggung jawab untuk memantau impor dan penggunaan mesin pertambangan tersebut. Baik, masuk ke bagian B, penjualan impor dan ekspor mineral, diekstraksi atau diolah. Umumnya hanya ada sedikit pembatasan legislatif terkait pemrosesan, ekspor atau penjualan mineral Australia sebagai penandatangan terkait non-proliferasi nuklir. Australia umumnya berupaya membatasi penjualan uranium Australia ke negara-negara yang juga merupakan penandatangan terkait tersebut. Baik, masuk ke bagian C, penanaman modal asing. Investasi asing diawasi oleh Dewan Peninjauan Investasi Asing, sebuah badan pemerintah persemakmuran yang bertanggung jawab untuk mengelola undang-undang investasi dan pengambilan asing 1975, undang-undang tersebut, dan memeriksa proposal dari orang asing untuk berinvestasi di Australia. Umumnya berdasarkan kerangka kerja investasi asing Australia, proposal investasi asing tertentu memerlukan persetujuan terlepas dari nilainya. Semua investasi langsung di Australia oleh pemerintah asing dan entitas terkaitnya, termasuk badan usaha milik negara dan keuangan negara, memerlukan pertinjauan. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kirani Mutiara Kasih dengan NIM 246600103 dari kelompok 9 kelas C. Mungkin langsung saja, dalam peraturan atau undang-undang tentang pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan di negara Australia dan perbandingannya di Indonesia, biaya dibayarkan dengan dua cara, yaitu royalti dan pajak, di mana royalti dibayarkan kepada kerajaan atas ekstraksi mineral. Jumlah dan perhitungan royalti bervariasi tergantung pada lokasi dan jenis mineralnya. Cara pembayaran royalti dilakukan dengan dua cara, yaitu tarif tetap atau biaya per ton, dan ada valorem atau persentase dari nilai mineral yang diekstraksi atau berbasis laba. Adapun royalti swasta juga dapat dibayarkan ketika hak penambangan telah dialihkan kepada pihak swasta dengan syarat pembayaran yang telah disepakati. Dengan demikian, royalti pertambangan merupakan pembayaran yang wajib dilakukan oleh perusahaan kepada kerajaan atau pihak swasta atas hak penggunaan sumber daya alam. Pajak. Bea dan pajak umum dibayarkan dengan cara yang sama seperti bisnis lain yang ada di Australia, termasuk tarif, biaya pemerintah daerah, bea materai, pajak barang dan jasa, pajak keuntungan modal, dan pajak penghasilan. Di samping itu, pemerintah Australia telah memperkenalkan kredit pajak mineral eksplorasi mineral junior untuk mendukung industri pertambangan, terutama bagi perusahaan kecil yang melakukan eksplorasi mineral. Fitur utama dari skema ini adalah kerugian dari pajak dapat didistribusikan sebagai kredit pajak yang dapat dikembalikan kepada pemegang saham. Kredit ini hanya tersedia bagi pemegang saham yang memesan saham di entitas tersebut pada tahun pajak yang relevan. Dan total kredit pajak ini hanya diterbitkan dan dibatasi hingga $100 juta untuk periode 4 tahun, dan skema ini telah diperpanjang
dan skema ini telah diperpanjang selama 4 tahun berikut dari Juni 2021. Dengan demikian, skema pajak kredit eksplorasi mineral junior ini bertujuan untuk mendukung industri pertambangan di Australia dengan memberikan insentif pajak bagi perusahaan kecil yang melakukan eksplorasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuda Srin dengan NIM 23663. Saya di sini akan melanjutkan tentang pembahasan selanjutnya mengenai peraturan undang-undang berlaku usaha pertambangan di Australia. Selanjutnya, perbandingan antara peraturan yang di Australia sama perbandingan di Indonesia. Ada beberapa aspek yang membedakan. Yang pertama itu dasar hukumnya, kemudian kepemilikan SDA-nya, kemudian badan pengatur, kemudian sistem perizinan, kemudian hak atas lahan, kemudian hak usaha tambang, kemudian kewajiban divestasi, kemudian peran pemerintah daerah, dan konsultasi masyarakat lokal, dan sanksi dan pengawasan, dan kewajiban hilirisasi, perpanjangan masa izin, dan yang terakhir adalah sistem royalti. Mulai dari dasar hukum. Di Indonesia kita tahu bahwa peraturan yang berlaku itu adalah Undang-Undang 3 tahun 2020 tentang Perda. Sedangkan di Australia itu adalah Mining Act 1978 WA. Kepemilikan SDA. Di Indonesia, negara menguasai sepenuhnya sumber daya alam. Sedangkan di Australia, negara bagian menguasai sumber daya alamnya. Badan pengawas. Di Indonesia, badan pengawasnya, pengaturannya adalah Kementerian ESDM. Sedangkan di Australia itu Department of Finance, Industry Regulation dan Safety, atau lebih disingkat dengan DMIRS. Selanjutnya sistem perizinan. Kalau di Indonesia kita tahu bahwa contohnya itu adalah YUP sama IUPK, izin usaha pertambangan masyarakat. Kalau sedangkan untuk di Australia, dia untuk sistem perizinannya itu ada processing legation, licensing, sama exploration license. Untuk hak atas lahan di Indonesia, YUP tidak otomatis memberikan hak atas tanah. Tapi untuk di Australia, Tenement memberikan hak eksklusif atas mineral dalam lahan tertentu. Selanjutnya tahap untuk tambang. Kalau untuk di Indonesia secara gamblangnya itu adalah mulai dari eksplorasi, kemudian studi kelayakan, kemudian operasi produksi. Tapi sedangkan untuk di Australia, yang pertama itu adalah proportion, yang kedua itu eksplorasi, yang ketiga itu adalah mining lands. Aspek selanjutnya itu kewajiban investasi. Indonesia wajib divestasi saham asing ke nasional hingga 51%. Itu minimumnya. Sedangkan untuk di Australia tidak ada kewajibannya. 100% hak itu kepemilikan pengusahanya. Aspek selanjutnya itu peran pemerintah daerah. Kalau di Indonesia cukup dominan dalam memberikan izin sebelum UU Undang-Undang Nomor 3 2020.
kini dikurangi. Sedangkan untuk di Australia, pemerintah negara bagian atau WA punya otoritas penuh terhadap pertambangan. Aspek selanjutnya, konsultasi masyarakat lokal. Untuk di Indonesia ada konsultasi terhadap masyarakat lokal, tetapi belum kuat secara hukum. Sedangkan untuk di Australia, untuk konsultasi ke masyarakat lokal itu suatu hal yang wajib. Konsultasi dengan komunitas lokal termasuk pemegang native title atau aborigin, suku aborigin. Aspek selanjutnya itu sanksi dan pengawasan. Jika ketidakpatuhan pelaku usaha pertambangan, maka dilakukan sanksi dan lain-lain. Untuk di Indonesia, sanksinya itu ada beberapa, yaitu sanksi termasuk sanksi administrasi, denda, pencabutan izin. Sedangkan untuk di Australia itu sanksinya itu adalah inspeksi lahan berkala, denda tinggi yang melanggar. Aspek selanjutnya, kewajiban hilirisasi. Indonesia dengan regulasi kebijakan tahun-tahun sebelumnya mewajibkan itu membangun smelter dalam negara sesuai dengan peraturan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020. Sedangkan untuk di Australia itu tidak wajib, tetapi didorong melalui insentif. Selanjutnya adalah aspek panjang masa izin. Untuk aspek panjang masa izin itu kalau di Indonesia 5 sampai 30 tahun, tergantung jenis izinnya dari IUP ataupun IUPK. Sedangkan kalau untuk di Australia ada bervariasi, yang pertama 4 tahun, yang kelima 5 tahun, yang keenam sampai ke 21 tahun untuk perpanjangannya. Aspek yang terakhir adalah sistem royalti. Di negara Indonesia tercinta ini, untuk sistem royaltinya berdasarkan produksi dan harga jual, berlaku progresif. Sedangkan di Australia, royalti tetap berdasarkan pada volume dan nilai produksi, diatur oleh negara bagian. Baik, kesimpulan dari materi yang kami bawakan dari kelompok 9 dengan pertambangan mengenai peraturan dan undang-undang terhadap pelaku usaha pertambangan di Australia. Yang pertama, kedaulatan SDA di Indonesia sangat ketat dan dijaga melalui kontrol negara. Kan di Australia lebih fleksibel, namun tetap diawasi oleh negara bagian. Kepastian hukum Indonesia cenderung sering berubah, rawan investasi politik. Sedangkan di Australia stabil, transparan, dan bebas sistem common lex. Untuk iklim investasi di Indonesia relatif rumit untuk investor asing, tapi kalau untuk di Australia sangat ramah investor terutama asing. Kepedulian lingkungan Indonesia mulai diperkuat, tapi implementasi belum merata. Sedangkan di Australia sangat ketat dan menjaga syarat mutlak izin. Jadi sangat berbeda dalam hal implementasinya. Terakhir adalah perlindungan masyarakat adat.
Kalau di Indonesia kurang kuat secara hukum, tapi kalau di Australia sangat wajib, hukum dan regulasinya jelas untuk eh, masyarakat adatnya. Demikian dari eh, penjelasan materi kami secara gamblang bahwa terhadap peraturan dan undang-undang pelaku usaha pertambangan di negara Australia. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.